Ini soalnya ada suara lain yang masuk. Ini suaranya siapa ya? Bisa dinonaktifkan dulu aja, Bu. Bapak Ibu, kita akan mulai webinar Sinau bareng Gigi Ponorogo. Eh, Segera nggih, karena pemateri juga sudah siap dan petugas juga sudah bersedia. Sudah siap, sudah siap. Monggo Bu Aning, Pak Ki, Bunda Rustiani hadir nggih? Ada. Bunda Rustiani sudah siap, Bunda? Gimana Bun, sampun? Nggih, langsung dibuka saja, Bu Aning, monggo. Di-handle saja, enggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Sugiono MPD selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Ibu Krisna selaku Ketua IGI Ponorogo, para pengurus IGI Kabupaten Ponorogo, serta para peserta webinar SIP pada malam hari ini. Tidak lupa, marilah senantiasa pada malam hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini karena IGI masih bisa mempersembahkan webinar SIP dengan tema optimalisasi Voxit Reader untuk literasi. Bapak Ibu, perjalanan SIP IGI Ponorogo sampai malam hari ini sudah berjalan #13. Tentunya kami bersyukur tanpa adanya dukungan, motivasi, dan kerjasama antara panitia, pengurus, dan peserta tidak bisa sampai pada detik malam hari ini. Bapak Ibu, tidak ada niatan dan tujuan yang lain dalam penyelenggaraan webinar SIP yang diadakan oleh IGI Ponorogo selain hanya ingin sharing and growing together, apalagi terkait dengan bertemakan pendidikan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar tentang apa itu Voxit Reader dan bagaimana mengoptimalisasi Voxit Reader untuk sebelumnya akan kami bacakan CV atau curriculum vitae dari narasumber kita pada hari ini, yaitu narasumber kita pada hari ini Bapak Sugiono. Tiga ruangan. Di sini ada 3 ruangan. Tempat tanggal lahir Rembang 11 Agustus 1981 dan sekarang beliau berdomisili di Desa Krandekan RT 4. Bu Aning, mohon maaf di unmute dulu Bu Aning. Oke. Silakan lanjut Bu Aning. Oke. Bapak Ibu, kami lanjutkan terkait dengan riwayat pendidikan dan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau tahun 1986 sampai 1993 SD Negeri Kepohagung, Pamutan, Rembang, Jawa Tengah. Tahun 1993 sampai 1996 di bangku SMP Negeri 2 Pamutan, Rembang, Jawa Tengah. Tahun 1996 sampai 1999 SMA Negeri 1 Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Tahun 2000 sampai 2005 S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Tahun 2013 sampai 2015
S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Sedangkan tahun 2014 berkesempatan belajar di Yangzhou University, Jiangsu, Cina. Luar biasa ya Bapak Ibu. Setelah itu riwayat pendidikan beliau, maksud kami riwayat pekerjaan beliau. Juli 2000 beliau sempat mengabdikan diri di SMA Kartika Wijaya Surabaya. Juli 2006 sampai November 2008 di SMA Negeri 9 Surabaya dan SMA Negeri 18 Surabaya. November 2008 sampai Desember 2017 di SMA Negeri 1 Ngerayan Ponorogo, dan terakhir September 2017 sampai sekarang insya Allah menetap di SMA Negeri 1 Ponorogo. Sedangkan riwayat organisasi yang sudah beliau jalan atau sudah pernah beliau lakukan adalah tahun 2003 Ketua Bidang Latihan UKM Perisai Diri Unisa. 2003 sampai 2004 Sekretaris Forum Studi Islam Surabaya Timur. 2004 Ketua UKM Perisai Diri UNESA. 2005 sampai 2006 Ketua Tahfidz Forum Studi Islam Surabaya Timur. 2016 sampai sekarang Sekbid Informasi dan Komunikasi PGRI Cabang Rayun, Sekretaris MGMP Matematika SMA Kabupaten Ponorogo. Sedangkan mulai tahun 2017 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Bendahara IGI Daerah Ponorogo. Mungkin sedikit dari CV dari beliau. Untuk lebih jelasnya dan karena waktu juga sudah malam, alangkah lebih hemat dan bijak kalau kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari beliau terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu optimalisasi Voxit Reader untuk literasi. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Sugiono MPD. Monggo Pak, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Aning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada seluruh panitia dan pengurus IGI Ponorogo, dan selamat malam juga pada seluruh Bapak Ibu hadirin pada webinar pada malam hari ini. Oleh moderator tadi, saya ini langsung saja kita masuk ke materi. Pada malam hari ini saya akan mengangkat materi tentang optimalisasi Google Research dan Reader untuk literasi digital secara cepat dan efisien. Nah, ketika kita bincang-bincang tentang namanya literasi, nanti mesti terkait juga dengan bagaimana kita mencari informasi dan bagaimana kita nanti mengambil informasi yang sudah kita temukan, dan selanjutnya untuk tingkat expert nanti kita bagaimana menuliskannya. Karena mustahil kita akan bisa banyak menulis kalau kita tidak banyak membaca. Dan kita juga tidak mungkin bisa banyak membaca kalau kita tidak bisa menemukan bacaan untuk dibaca. Nah, jadi memang tiga hal ini akan saling terkait dan saling menyambung. Oke, kita langsung saja slide yang pertama. Nah, untuk cara mencari informasi pada zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sudah sangat jauh berbeda. Nah, misal ketika saya SMA dulu, ketika mau butuh mencari literatur, maka hanya ada satu pilihan, yaitu di perpustakaan, yaitu secara offline, karena pada waktu itu belum ada yang namanya internet, HP itu belum ada. Jadi kalau kita online jelas sangat terbatas ya. Dan kalau offline, kalau online kita ada lebih banyak pilihan yang fleksibel. Nah, ketika offline kita hanya bisa mencari informasi di tempat tertentu, misalkan di perpustakaan, misalkan di toko buku. Jadi tempatnya memang sudah terbatasi. Sedangkan kalau online kita fleksibel, dimanapun, kapanpun, ketika kita ada HP atau laptop, dengan cara internet kita bisa mencari informasi. Untuk offline kita mencari informasi juga terjadwal, karena
ketika jamnya tidak waktunya buka, misalkan perpustakaan kan mesti ada jamnya jam 8 sampai jam 12 atau sampai jam 4 sore. Di luar itu jelas kita tidak mungkin masuk ke perpustakaan. Nah, tapi kalau online kita fleksibel 24 jam nonstop. Terus terkait dengan jumlah yang bisa dibaca ya atau bisa dijadikan literatur, ketika kita offline ya jumlahnya sangat terbatas karena misalkan buku sebuah perpustakaan dengan judul yang sama itu paling maksimal 10 sampai 20 lah, kecuali kalau buku teks pelajaran mungkin bisa lebih banyak. Nah, itu pun karena tempatnya juga terbatas, kita juga harus antri pasti ya, antri bergantian. Kalau kita pinjam juga gantian juga. Jangan ketika kita informasinya secara online, kita bisa unlimited yang bisa akses dalam waktu bersamaan tanpa saling mengganggu. Nah, terus selanjutnya ketika kita offline, kita mau mencari informasi, itu kita secara manual pasti lama. Kenapa? Karena kita harus melihat di denahnya dulu, di mana buku berada. Oh, ada di lorong 1 misalkan. Nanti setelah kalau ketemu di lorongnya, kita nyari lemarinya sebelah mana, katalognya sebelah mana. Nah, jadi ribet sekali. Kalau di kita cukup kita masukkan ke kolom pencarian, kita klik enter sampai. Maka pilihannya adalah fotokopi. Fotokopi itu kita butuh waktu, juga dana ya pasti. Tidak hemat. Sedangkan kalau kita secara online, kita butuh copy paste yang sangat cepat dan relatif tidak ada biaya. Kalau tadi fotokopi butuh harus bayar mahal, kalau copy file gratis. Dan juga menyimpannya, kalau secara offline itu kita harus menyiapkan meja, almari atau tas atau apa yang kalau sangat banyak yang kita simpan maka akan penuh. Sedangkan kalau di online kita pakai harddisk itu lebih hemat tempat, jadi satu harddisk bisa muat ribuan atau bahkan mungkin jutaan literatur. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika kita mau mencari informasi pada saat ini cenderungnya adalah ketika kita mau mencari informasi apa-apa begitu, kita cenderung yang pertama lah kita langsung masuk ke Google. Bahkan ketika ada teman kita tanya, ini apa sih gitu ya, aduh aku nggak tahu, tanya Google aja. Nah, biasanya begitu. Sehingga Google itu seperti apa ya, dewanya literasi gitu ya. Jadi perpustakaan berjalan yang sangat besar dan dahsyat gitu. Nah, ketika kita mau mencari informasi di Google itu nanti ternyata ada beberapa hal yang harus kita catat dan kita kuasai ya. Karena kalau kita hanya sekedar mengetikkan kata kunci, kita klik enter, itu kadang informasi yang masuk itu sangat banyak sehingga kita kadang memilihnya saja bingung. Ini yang mana ya? Ini yang mana ya? Dan kadang ketika kita klik itu hanya isinya iklan karena tidak ada sesuatu yang kita cari. Dan susahnya ketika kita hanya mengandalkan kata kunci saja. Oke. Nah, ketika kita mencari informasi yang terkait dengan karya tulis ilmiah atau mungkin publikasi ilmiah, maka sebenarnya Google sendiri juga sudah menyediakan kanal khusus yaitu scholar.google.co.id. Di sana itu ketika kita mau mencari dengan kata kunci tertentu, itu yang ditampilkan itu adalah karya-karya tulis yang sudah ada secara online, dan dari karya mahasiswa, karya dari guru, siswa gitu yang memang sudah terindeks di sana. Nah, selain dari Google, sebetulnya kita punya alternatif lain, misalkan Bing, Yahoo, ya. Tapi memang tidak begitu populer ya, sangat kalah dengan Google. Padahal dulu Yahoo dan Bing itu jadi number one sebelum Google sebesar sekarang. Lagi dengan adanya Google merambah ke Android dan sebagainya, itu sudah semakin tidak terkalahkan. Yahoo dan Bing
sepertinya hilang di telan bumi. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu itu kadang apa namanya, ketika kita mau menulis atau mau mencari informasi itu kita tidak sekedar apa namanya artikel atau apa ya, ya semacamnya lah, pokoknya yang hanya sedikit lembar gitu ya. Nah, kita kadang juga membutuhkan buku. Nah, untuk buku-buku ya, terutama yang bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa mengakses di n.bookfi.net. Di sana itu ada banyak sekali apa namanya buku-buku, tapi memang sebagian besar atau mungkin 99,9% bahasa Inggris. Nah, enaknya adalah yang di sana itu kita bisa mengakses secara gratis dan yang kita download nanti berupa file PDF atau e-book. Jadi enaknya di situ. Jadi buku-buku yang apa namanya bagus ya, buku-buku penuh. Jadi kalau kita mengakses di Google saja mencari sebuah buku itu kadang kan yang tampil hanya 5 halaman, 10 halaman di awal. Tapi kalau di nbookfi.net ini kita akan menemukan buku itu full cover, mulai cover pertama sampai cover terakhir. Jadi kita bisa download, bisa koleksi. Nah, ini adalah salah satu sumber utama yang dulu saya pakai ketika membuat tesis ya. Jadi karena literaturnya harus bahasa Inggris ya, saya ambil di sana. Terus artikelnya saya ambil dari school.go.id gitu. Karena kalau hanya sekedar postingan di blogspot itu biasanya untuk tesis tidak diakui. Jadi mau tidak mau kita harus cari yang resmi. Misalnya dari lamannya perguruan tinggi atau mungkin dari lembaga-lembaga riset yang bisa kita. Nah, selain di Google dan Bukti, kita juga bisa mengambil beberapa apa namanya sumber informasi dari pdfd.net. Ini coba kita apa namanya kita klik, nanti kita lihat di lamanya seperti apa gitu. Atau di beberapa repositori dari universitas yang ada di Indonesia, misalkan repository.upi.edu, pasca.um, ac.id, repository dan sebagainya. Jadi insya Allah setiap perguruan tinggi itu punya repositori yang bisa diakses, karena memang di sana itu ditujukan untuk mengonlinekan karya tulis dari masing-masing mahasiswa atau dosen. Itu enaknya. Jadi sumber yang kita ambil itu valid, isinya juga valid, maka tulisan yang kita buat dengan dasar itu juga insya Allah akan valid. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ketika kita mau mencari di kata apa namanya di Google misalkan, ya, kita bisa menggunakan trik-trik seperti ini, ya, terkait dengan penggunaan kata kunci. Semakin spesifik kata kunci yang di Bapak Ibu masukkan, maka informasi yang kita terima akan juga semakin spesifik, jadi tidak terlalu luas. Jadi ada beberapa kaidah yang kita bisa pakai ya. Yang pertama adalah penggunaan tanda baca terkait dengan spasi. Berarti ketika kita mengetikkan dengan spasi, misalkan kita mengetik kata matematika spasi SMA misalkan, maka nanti yang tampil di pencarian itu adalah semua yang memuat kata-kata matematika dan semua yang memuat tulisan tentang SMA. Jadi bisa jadi nanti yang muncul itu anak-anak SMA tawuran itu juga muncul, ya kan? Matematika itu sulit, mungkin matematika apa, jadi yang kadang-kadang nggak nyambung dengan matematika SMA yang kita cari. Ya, misalnya kita sebenarnya ingin mencari tentang FPP matematika SMA atau contoh kisi-kisi matematika SMA misalkan, kadang kan gitu. Jadi sebaiknya apa yang kita cari itu kita bisa memasukkan kata yang lebih lengkap dan lebih spesifik di dalam tempat pencarian. Yang kedua adalah penggunaan tanda petik. Penggunaan tanda petik itu akan berakibat bahwa nanti Google akan mencarikan informasi yang isinya tepat sama dengan yang kita cari. Misalkan tadi kita apa namanya kita ketik tanda petik matematika spasi SMA petik, maka dia hanya akan menampilkan yang ada isinya matematika spasi SMA. Jadi matematika SMA digandeng. Jadi,
dinamis itu biasanya dengan pengecualian. Misalkan kita ingin mencari matematika, tapi saya tidak ingin yang SMA misalkan. Maka kita bisa ketik matematika minus SMA. Maka nanti hanya matematika saja yang tampil tanpa ada matematika SMA. Yang selanjutnya terkait dengan sheet. Sheet itu nanti kita gunakan untuk mencari pencarian di website yang tertentu. Jadi nanti website yang tampil itu juga sudah kita tentukan. Nanti saya berikan contoh setelah paparan dari satu slide ini. Terus all in title itu berarti nanti kita akan membatasi judul tertentu. Jadi kalau kita menggunakan pencarian ada kata-kata all in title, itu berarti nanti hanya yang punya judul seperti yang kita tulis itu yang akan tampil. Jadi kalau misalkan tulisan itu tidak ada di judul tapi adanya di paragraf pertama, kedua, ketiga, maka tidak akan tampil. Terus yang selanjutnya yang terakhir ini juga sangat penting ya, terkait dengan penggunaan extensive file. Nah, Bapak Ibu biasanya ketika mencari informasi itu kan hanya memasukkan kata kunci saja. Nah, itu ternyata tidak bisa efektif karena bisa jadi kita akan mengembara kemana-mana. Kalau memang yang kita cari adalah file dengan tipe PDF, maka sebaiknya nanti kita beri ekstensi file type PDF. Kalau kita mau mencari yang berupa dokumen, kita bisa menggunakan ekstensi file type DOC dan seterusnya. Bahkan termasuk dengan video, audio itu bisa kita cari dengan sana. Nah, web, gambar, video juga sama. Jadi kita harus bisa mencari menggunakan batasan-batasan spesifik itu. Baik, biar lebih jelasnya, ini kita langsung demokan saja. Halo, bagaimana Pak Sugiono? Halo, aman. Ini Ya, sedang demo, Bu. oke. Kan kita screen tadi. Baik, Bapak Ibu, ini saya mencoba untuk membuka Google, ya bisa disimak. Saya berikan contoh. Di pencarian Google, selama kan kita langsung mengetik kata kunci saja. Misalkan matematika SMA. Nah, ketika kita mengetik seperti ini, maka di bawah ini ada banyak sugesti atau saran-saran yang dari Google terkait dengan inilah kata-kata kunci yang paling sering muncul atau paling sering ditanyakan oleh pengunjung Google. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci ala kita atau ala yang sudah ada. Yang penting jangan ala kadarnya, ya. Jadi nanti tidak sampai pada tujuan yang semestinya. Nah, misalkan di sini kita ketik matematika spasi SMA saja. Kita lihat hasilnya. Saya besarkan sudah kelihatan. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita hanya ngetik matematika spasi SMA, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi ada di sini studio belajar, ya, materi pelajaran matematika SMA 10, 11, 12, seterusnya. Ya. Ini nanti kalau kita klik isinya ya uraian biasa. Ini misalkan blog ruangguru.com, Senios, ya, ada banyak. Ada yang berupa video gitu ya, ada berupa tulisan saja. Nah, misalkan kita klik website yang pertama atau yang paling atas, misalkan seperti ini. Hasilnya kelihatan ya Bu Neng? Kelihatan aman. Oh, oke, siap. Nah, ini contohnya. Jadi ketika tadi kita klik, jadi halaman yang pertama muncul tadi di page 1, web pertama, ini seperti ini isinya. Nah, jadi masih ada luas, namanya tidak menuju ke tertentu. Ya, misalkan ini kita klik salah satu aja materinya, misalkan trigonometri. Kita klik sini. Kita contoh ya. Nah, kita lihat yang tampil seperti ini. Jadi ada tulisan yang berjudul trigonometri.
Nah, apa dan sebagaimana kita lihat isinya ada iklan ya, gambar, tulisan, iklan lagi ya, materi sedikit, iklan lagi, iklan, dan iklan ini. Jadi mungkin isinya tidak terlalu banyak, tapi banyak iklannya. Ya, tapi tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa kita begini, karena memang apa namanya penulis-penulis blog atau web itu juga bagaimana mendapatkan penghasilan. Jadi dia banyak menulis itu hasil yang dia dapat dari iklan-iklan yang tampil itu. Memahami, jadi jangan merasa terganggu karena biar kita saling menguntungkan. Jadi kita dapat informasinya dan mereka sebagai penulis itu dapat penghasilan dari iklannya. Oke. Nah, jadi kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi hanya sekedar tulisan-tulisan saja. Padahal yang kita inginkan mungkin materi atau soal kan begitu ya. Nah, maka kita kembali lagi. Kita kembali ke Google lagi. Kita bisa pakai ekstensi yang .com atau .co.id ya terserah ya. Soalnya bebas sama saja nanti kita ketik kata kuncinya dengan bahasa Indonesia juga dia akan masuk ke yang .co.id. Nah, misalkan di sini kita ketik ini trigonometri SMA. Nah, ini saya ingin mencari file yang apa namanya? Bukan file, Mas, apa namanya? Tadi kita coba menggunakan yang tanda petik tadi. Kalau tadi kita tanpa tanda petik, kan ada yang trigonometri atau SMA itu tampil semua. Tapi ketika kita kasih tanda petik di sini, di paling depan dan paling belakang, kita klik enter saja. Nah, maka semua yang tampil itu pasti ada kata trigonometri dan SMA yang bersebelahan. Gandeng. Ini juga gandeng lagi. Ini SMA. Trigonometri SMA. Jadi itu bedanya. Tapi kalau kita tidak pakai tanda petik, coba kita hapus tanda petiknya. Nah, coba kita lihat. Jadi sekedar trigonometri itu muncul di sini. Ada trigonometri saja muncul. SMA muncul ya. Jadi tidak spesifik. Nah, ini hanya contoh trigonometri saja, SMA-nya tidak ada, itu juga muncul. Nah, pada ketika kita klik, bisa jadi yang muncul tidak sesuai harapan kita. Kita maunya yang materi SMA, yang tampil misalkan SMP misalkan. Jadi kan tidak sesuai. Oke, itu yang tadi pertama seperti ini, kedua dengan tanda petik. Nah, yang ketiga, kita coba mencari dengan ekstensi. Misalkan file type. Yang saya cari biasanya kita menggunakan ekstensi PDF. Jadi ini yang paling penting, ada tulisan file type -2 PDF. Jadi ini kata kuncinya. Nah, kalau ini kita klik, kita enter. Nah, maka semua yang tampil ini adalah sudah berupa file-file PDF yang siap download. Jadi ini kalau yang tampil, saya beri contoh saja yang pertama ini ya. Ini yang pertama kita klik saja. Silakan diperhatikan. Ini langsung yang tampil itu bukan tulisan di web atau apa, tapi sudah berupa file PDF yang nanti bisa kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Ini kita klik saja di tanda download ini. Ada tanda panah di pojok kanan atas ini. Ini menu untuk download, sedang di samping ini menu untuk mencetak atau di print. Nah, kalau nanti kita terkait dengan literasi secara digital, biasanya kita download saja. Kita download sekalian ya, kita contohkan. Saya trigonometri misalkan, metri. Saya akan taruh di misalkan tadi
dengan satu saja dengan yang di sini. Simpan. Sudah akan terdownload di sana nanti file yang kita maksud ini. Sudah proses download, sudah langsung PDF. Sekarang lagi kita balik lagi. Tadi ada di web yang kedua, print misalkan. Kita klik saja. Sudah, ini juga yang tampil juga pasti file PDF. Nah, file PDF ini ternyata tulisan apa namanya, entah apa skripsi atau mungkin PTK, saya tidak tahu nanti. Ini kita dulu saja dulu saja. Kita taruh di tempat yang tadi. Nah, tujuannya adalah kita waktu menggunakan Foxit Reader nanti akan lebih enak nanti kalau udah ada di satu lokasi. Baik, kita balik lagi, coba kita nyari lagi. Nah, akan materi trigonometri ini tab new OND. Kalau misalkan tadi kita klik kan akan menuju ke tempat langsung ya, atau kita klik kanan juga boleh. Open klik new tab biar nanti tidak mengganggu yang tampilan awal. Misalkan ada lagi ini, kita klik saja file, open new tab juga. Mohon maaf Pak Ki, Dalam ini karena ada beberapa peserta yang menyampaikan suara kurang jelas, mungkin bisa lebih dekat mic-nya Pak Ki. siap, Nggih. sudah. Terima kasih. Itu apa? Bolongan mic-nya mungkin kebalik mungkin Pak Ki. Oke, sebentar. Iya. Oke, semoga sudah lebih jelas. Nggih, monggo Pak Ki. Oke, baik, selanjutnya lagi. Jadi di sini nanti semua yang tampil di pencarian tadi itu adalah link-link yang langsung masuk ke PDF. Jadi ini PDF tadi, kita buka saja. Tab new ondac.id. Kita masih proses loading. Dan cepat juga ya, ini tidak terkendala. Mungkin malu karena disaksikan banyak orang. Ada juga yang lain, kita tunggu Biasa siapa yang saja, bertahan. Pak Ki. Ini sudah, kita klik aja, akan tersimpan di tempat yang tadi. Dan di save saja. Ini saya contohkan paling tidak banyak, 5 file atau 6 file cukup lah. Untuk sekedar memberi contoh. Tidak usah. Tutup. Nah, kalau sudah, tadi saya ada di file tadi di sini. Jadi tadi spasi sudah saya contohkan, tanda petik juga sudah, tanda minus. Jadi ini coba saya akan buka ini trigonometri. Minus SMA. Nah, jadi nanti yang tampil itu trigonometri saja biasanya dengan mengesampingkan kata-kata SMA. Tapi juga bisa jadi kadang juga apa namanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Karena kadang apa namanya pemilik web itu juga bisa mengoptimasi website mereka supaya nanti tetap muncul entah bagaimanapun yang dicari oleh visitornya. Nah, lanjut dengan yang tadi all in little.
Jadi nanti kalau kita pakai yang seperti ini, maka yang muncul nanti di judulnya kalau kita klik ya ada trigonometri SMA ini gandeng misalnya begitu. Oke, lanjut lagi. Tadi ada yang di website ya, di mana? Oh, ekstensi. Misalnya kita mau di website tertentu, kalau matematika itu misalnya kita ada tempat favorit yaitu di blognya Pak Anang misalkan. Kita bisa pakai yang sheet ya. Sheet Pak Anang. Oh, enggak ada. Sepertinya websitenya enggak sesuai. Apa ya? Mungkin nah ini. Nah, ini. Jadi ketika kita batasi dengan kata site Pak Anang. Jadi ini adalah alamat websitenya yang Pak strip.anang.blogspot.com. Nah, kita pakai yang seperti ini, maka semua yang muncul itu hanya yang ada di tulisannya atau di blognya Pak Anang saja. Jadi tidak ada yang muncul dari blog lain atau website lain. Jadi kalau kita kadang sudah punya website tujuan, ya udah dituliskan saja sesuai dengan website yang akan kita tuju. Dan nanti hasil pencarian itu lebih spesifik. Oke, kita lanjut. Nah, kadang kita ingin mencari juga apa namanya file itu dalam bentuk dokumen. Tujuannya apa? Kalau dokumen kan memang bisa diedit ya. Misalnya kita trigonometri SMA file type, kita pakai yang DOC ya. DOC ini artinya adalah dokumen. Jadi dokumen dari Word apa namanya versi-versi yang lawas atau versi yang baru. Jadi tidak harus kita pakai DOC atau DOC saja sudah cukup. DOC pun bisa muncul nanti. Nah, maka nanti di sini semua masih ada komentarnya ini, DOC di belakang. Artinya apa? Artinya ketika kita klik, nanti yang tampil itu adalah file yang berupa dokumen. Misalkan kita klik saja di modul ini ya. Ini. Open link in new tab. Nah, ini kita lihat. Sudah dalam bentuk ini, modul matematika dalam bentuk DOC. Kita coba buka hasilnya. Contohnya. Jadi ada ini dalam bentuk Word yang nanti bisa kita edit. Itu sekilas tentang apa namanya pencarian optimasinya dari pencarian. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita mau mencari informasi yang lebih banyak, ya, tulisan-tulisan atau karya ilmiah, publikasi ilmiah, itu sebagian besar itu akan didistribusikan dalam bentuk PDF. Jarang yang di-share dalam bentuk DOC. Bapak ini insya Allah tahu ya alasannya kenapa. Yang pertama adalah ketika dalam bentuk DOC, maka dokumen kita itu sebenarnya tidak ada privasi. Bisa jadi diakui oleh orang lain secara sepihak, diedit sedikit, diupload sesuai dengan dianggap miliknya gitu. Jadi ada banyak potensi untuk diplagiasi kalau DOC. Nah, makanya sebagian besar itu ketika dalam bentuk publikasi ilmiah, artikel atau dalam bentuk tulisan-tulisan, itu nanti akan di-share atau di-online-kan itu dalam bentuk PDF. Alasan yang pertama adalah file PDF itu relatif aman. Dalam artian ketika tampil di komputer yang satu dengan yang lain, semua tampilan itu pasti tepat sama. Beda dengan kalau Bapak Ibu punya
dokumen misalkan Microsoft Word gitu, ketika beda versi Word-nya 2007 dengan Word yang 2010, 2013 itu kadang formatnya bisa berubah total. Bahkan kadang ada yang spasinya hilang, kadang ada yang strukturnya itu sudah berubah. Jadi kan banyak berubah. Nah, itu tidak enaknya ketika di DOC. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keamanan, ketika dalam bentuk file PDF itu relatif dalam tanda kutip aman. Karena kalau mau dipakai oleh orang lain itu butuh usaha lanjutan. Bahwa sebetulnya sekarang itu juga enak, kita bisa mengkonversi file PDF ke Word itu secara online, ya, tidak perlu menginstal aplikasi apapun, dan hasilnya juga sudah sangat bagus. Itu nanti mungkin bisa diangkat di lain pertemuan untuk yang konversi dari PDF ke Word. Karena kalau konversi PDF ke Word, Bapak Ibu menggunakan aplikasi atau software, itu biasanya akan banyak yang tidak diharapkan. Jadi kadang-kadang ada yang tulisannya jadi acak, gambarnya hilang atau mungkin saling tumpuk-menumpuk gitu. Padahal dengan website online, misalkan yang saya pakai biasanya itu adalah smallpdf.com itu sangat-sangat powerful, cepat. Lanjut, file PDF yang di share itu, ya, kadang ada yang menerapkan keamanannya lebih tinggi. Biasanya kalau hanya sekedar bisa kita ngetik tulisan dalam bentuk DOC atau Microsoft Word begitu, terus nanti kita simpan sebagai PDF, file save as PDF gitu, atau di publish as PDF. Nah, itu kadang yang tampil itu nanti akan lebih mudah dikonversi ke Word kembali akan lebih utuh. Nah, biasanya lembaga-lembaga yang butuh privasi tinggi itu karena dia tidak mau sekedar itu. Jadi biasanya file yang ada itu difoto dalam bentuk gambar lalu jadikan PDF. Nah, kalau sudah begitu tidak bisa butuh usaha yang lebih keras lagi untuk dikonversi ke Word lagi. Karena ketika kita dari PDF kita jadikan Word, nanti jadinya adalah bentuk gambar atau image atau PNG gitu. Nah, ini kalau mau dijadikan Word kan butuh di proses lebih lanjut lagi, dan dengan aplikasi OCR atau sejenisnya. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Tadi di pencarian sudah ya. Kalau untuk mencari MP3, MP4, insya Allah sudah sama lah seperti tadi di file type -2, diklik aja ekstensinya apa. Kalau JPG maka nanti yang muncul gambar, MP3 maka yang muncul audio, MP4 maka yang muncul video misalkan. Foto dicontohkan bisa juga kita contohkan lagi. Misalkan kita mau mencari trigonometri, tapi file type-nya bukan bukan PDF, bukan DOC, tapi kita misalkan nyarinya MP3 misalkan. Ada apa enggak ya? Ya agak aneh kita cari. Nah, kalau tidak ada, karena memang tidak ada lagu trigonometri, enggak ada. Misalnya SMA saja ada enggak? Ternyata juga enggak ada. Baik, pokoknya bisa cobalah nanti ya. Oke, baik, kita lanjut kembali. Ini sudah, langsung ke membaca informasi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi, tadi kita sudah berusaha untuk mencari informasi, sudah dapat beberapa, literasi digital lama, maka pasti yang kita dapat tidak hanya sedang 5-10 file, tapi mungkin bisa ratusan atau ribuan file. Ketika kita mau membaca informasi yang sudah kita dapat, ya, itu ada perbedaan yang sangat jauh
ya antara ketika kita lakukan secara offline atau kita lakukan secara online, artinya secara digital sama secara fisik atau mekanik. Nah, ketika kita di zaman dahulu, ya belum ada internet, belum ada komputer, kita mau mencari informasi itu tentu harus runtut. Nah, runtut itu dari halaman pertama, dari covernya, terus daftar isinya. Baru setelah tahu daftar isinya, bisa lompat ke halaman yang kita tuju. Kalau kita mau mencari sebuah kata, ya susah. Ya. Kita harus nyari di daftar isinya atau apa. Atau bahkan kita harus membaca halaman demi halaman secara lengkap. Susah. Terus kalau yang di selanjutnya, kalau secara online kita bisa mencari informasi itu jauh lebih cepat. Kita cukup memasukkan aja di kata kuncinya, lalu diklik nyampe ke tujuan. Jadi kalau manual tadi kita perlu buka daftar isi, jadi daftar isi itu masuk langkah cepat itu ya. Kalau kita harus baca halaman demi halaman semuanya. Nah, kalau secara mekanik atau secara yang bukan digital, ya itu kita kan untuk membaca informasi itu harus tempat tertentu. Misalnya tadi tempat toko buku, perpustakaan, yang mana dia punya jam kerja, ya, jadi tidak bisa sewaktu-waktu. Ya. Jumlahnya terbatas, harus antri, ya. Untuk nulisnya harus manual, tidak bisa copy paste. Ya. Jadi ini bedanya. Nah, kita butuh tahu trik-trik bagaimana caranya supaya lebih cepat dan efisien waktu. Nah ini, jadi yang saya angkat malam ini yang utama adalah bagaimana dengan Foxit Reader kita pakai untuk mengoptimalkan literasi kita. Jadi Foxit Reader itu ya membaca file PDF sebetulnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah PDF Lite, apalagi pokoknya banyak sekali. Ya. Nah, di sini saya lebih menekankan atau lebih menyarankan pakai Foxit Reader. Mengapa? Karena yang pertama adalah gratis, bebas lisensi. Karena kalau Acrobat Reader itu kan sebetulnya ada lisensi sebetulnya harus dipakai kalau kalau kita mau menggunakan. Kalaupun kita ambil yang tidak tanpa lisensi itu kadang fasilitasnya beda dengan yang harus pakai lisensi, biasanya begitu. Nah, di Foxit Reader ini itu kita bisa mengambil yang bebas lisensi. Nanti file installernya akan saya share di Telegram sehingga nanti Bapak Ibu tidak usah mencari lagi. Yang kedua adalah lebih ringan dan powerful. Jadi installernya Foxit Reader itu lebih kecil dibanding aplikasi yang lain. Terus yang ketiga, ini yang paling utama adalah kita bisa mencari kata atau kalimat di banyak file dan banyak halaman dalam waktu singkat. Ini yang mungkin belum saya jumpai di software lain. Tidak tahu kalau mungkin sekarang sudah ada ya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan begini, kita sudah punya ada 100 file PDF. Di setiap PDF itu halamannya bisa 50 sampai 200 halaman. Sehingga paling tidak kita punya, kalau mau membaca semuanya, akan sangat banyak sekali. Kita punya 100 file, 100 halaman saja sudah ada 10.000 halaman ya. Tentu waktu yang kita butuh gunakan untuk membaca itu akan sangat banyak sekali. Nah, makanya kita butuh alternatif ya untuk membaca seperti ini supaya lebih mudah dan cepat bagaimana. Nah, dengan Foxit Reader ini nanti kita bisa mencari sebuah kalimat itu tanpa harus tahu ini filenya di mana ya, halamannya mana ya, tidak usah. Jadi kita cukup diklik saja, ketikkan kata kuncinya, nanti ketika diklik maka semua file yang mengandung kalimat yang kita cari itu akan ada shortcutnya.
Nah, begitu kita klik akan langsung menuju ke halaman yang dimaksud dan file tersebut. Jadi kita tidak usah mencari lagi. Baik, jadi sekali klik langsung membuka file di tempat tujuan. Nah, ini kalau kita belum punya installernya. Itu tidak usah mencari lagi. Kalau sudah tinggal diklik 2 kali untuk menginstal, tekan next sampai selesai. Ya. Nah, saya contohkan untuk instalasinya. Kadang-kadang ada beberapa teman yang, Pak ini gimana instalnya itu ya, biar nggak bingung. Ini saya sudah mendownload file ini, nanti akan saya share ini di Telegram. Jadi nanti Bapak Ibu bergabung ke sana biar enak. Masih proses, jadi harap sabar menunggu. Tadi memang sengaja belum saya install karena memang biar langsung tahu ya. Jadi, nah ini ada apa namanya option di sini, kita klik aja yes. Proses lagi. Proses kita tinggal klik aja next, accept the agreement. Next, sudah ada tempatnya, ini sudah kita next lagi, ini sudah tercentang semua. Extension connected PDF plugin next saja. Nah, tinggal next. Nah, ada beberapa pilihan, create desktop shortcut, biarkan aja, nanti ada ikonnya di sana. Quick launch shortcut, start menu, show PDF file in browser, juga tidak apa-apa, sudah kita klik aja. Save reading mode, next, udah. Install. Oh, ini ada apa namanya? Ada tambahan ya. Ada, kalau di Foxit itu kan sebenarnya kan dia tidak hanya membuat Foxit Reader saja, tapi juga ada Foxit Phantom. Nah, bedanya apa? Di Foxit Phantom itu kita bisa mengedit file PDF langsung di sana. Nah, cuma memang masalahnya adalah yang Foxit Phantom itu adalah versi berbayar. Jadi kalau tidak mau bayar itu ada 14 hari trial. Setelah selesai trialnya ya kita ada kewajiban untuk beli lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba silahkan diklik next saja. Tapi kalau misalnya kita tidak mau, tidak usah pakai Phantom lah, kita pakai Foxit Reader aja. Ya udah kita klik yang bawah. Jadi ini kan ada install, yang bawahnya ada down install. Tidak usah install yang Foxit Phantom. Klik next, install. Udah berjalan, kita tunggu saja. Proses install itu sangat enak, jadi bahasanya singkat-singkat begitu. Yang penting kita tahu sedikit-sedikit tentang bahasa Inggris, insya Allah bisa lah. Susah, apalagi anak-anak yang kita siswa-siswa itu lebih cepat. Nah, kita ada kesulitan, banyak mereka aja udah pasti bisa mereka. Kita lebih lihat daripada kita. Tunggu, jangan selesai dulu.
masih proses. Bapak Ibu, nanti kan kita setiap pertemuan di Sinau Iki Ponorogo itu selalu ada rekaman yang akan dibagikan di YouTube. Nanti linknya akan kita share juga. Bapak Ibu bisa menyaksikan, misalkan ada yang lupa itu bisa ditengok lagi di sana. Jangan lupa juga nanti di sesi tanya jawab itu Bapak Ibu wajib untuk mengisi daftar hadir. Karena kalau tidak mengisi daftar hadir, walaupun Bapak Ibu join ya tetap tidak bisa dapat sertifikat. Terus daftar dulu, join, terus nanti juga ngisi absensi ya baru lengkap. Ini sudah selesai, ya klik finish. Ini sudah di channel di launch Posit Reader, maka nanti dia akan langsung buka otomatis. Ini klik not tidak apa-apa. Nah ini tampilan pertama dari Posit Reader. Nah di sini ada beberapa tampilan ya. Kita bisa buka file itu dari sini ya. File ini di sini kita bisa buka file. Di mana lokasinya tinggal diklik saja. Misalkan contoh tadi saya ambil di dokumen. Jadi yang tampil hanya yang ada pada PDF-nya saja. Kita pakai seperti ini bisa, atau Bapak Ibu kita masuk ke foldernya terus kita klik 2 kali juga akan masuk. Contohnya kalau pencarian per file itu bisa ya. Nah sebentar, di sini kalau kita klik di sini misalkan kita pengen tentang trigonometri, kita klik aja trigonometri, terus kita enter, maka yang terjadi adalah kita sedang mencari kata trigonometri ini hanya pada file yang kita buka. Ini bedanya. Jadi ini tampil pertama trigonometri. Kita kasih panel lagi. Kita klik di sini. Nah, akan tampil lagi kata trigonometri selanjutnya. Klik lagi trigonometri selanjutnya. Klik lagi. Nah, klik lagi akan menuju ke tempat yang lain. Nah, ingat ketika kita pakai kotak di sini, ya, maka sebetulnya yang kita sedang eksplorasi itu adalah pada file yang sedang dibuka. Nah, padahal di optimasi yang saya maksudkan tadi, kita tidak hanya ingin mencari di satu file saja, tapi semua file yang kita punya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah mengumpulkan puluhan atau ratusan file gitu, cukup diletakkan satu folder. Nanti kita mencarinya tidak di sini. Ini kan yang di sini ini khusus untuk pencarian pada satu file yang dibuka. Nah, kalau ingin mencarinya yang dioptimasi, kita pakai yang di samping ini. Nah, di sini yang ditanda ada loop ini untuk optimasinya. Nah, di sini kita klik misalkan tentang trigonometri. Nah, kalau ingin hanya kata ini yang muncul, kita bisa pakai yang ini, klik whole words only, case sensitive, atau include bookmark dan sebagainya ini. Tapi kalau enggak, biarkan saja lah. Karena semakin dibatasi, kadang semakin sedikit yang muncul nanti. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini yang muncul ada 3 shortcut ini, 1, 2, 3. Ini kalau Bapak Ibu lihat, nah ternyata di file yang pertama ini ada banyak tempat yang muncul kata trigonometri. Ada juga di file yang kedua ya, kalau kita pengen tahu kedua, ini pun banyak. Ini dari file yang kedua. Terus yang bawah ini dari file yang ketiga. Jadi misalkan Bapak Ibu punya 100 file,
karena nanti ternyata file-file itu ada kata trigonometri, maka nanti yang muncul di sini ini tidak hanya 3, tapi akan ada ratusan. Nah, di setiap ada tanda plus ini ketika Anda buka, ini sebetulnya adalah dia di dalam satu file itu ada banyak kata trigonometri di halaman yang berbeda sekali. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu lokasinya, jadi nanti kita cukup klik aja. Contohnya yang ini file yang kedua. Ada kata trigonometri ini, kita coba klik aja. Nah, akan langsung masuk tadi di artikel yang berjudul domino tadi. Tapi ini nama filenya ada di sini. Terus yang ini ada di halaman ini. Jadi kalau misalkan kita buka yang ini, yang bawahnya lagi, nah tampil di situ. Kita buka di sini, dia pindah juga. Buka di sini, pindah. Nah ini enaknya. Jadi ketika Bapak Ibu mau pengen mencari pendapat ahli misalkan tentang sebuah kalimat pembelajaran online misalkan, maka nanti akan yang Bapak Ibu punya, misalnya ada puluhan, ya maka akan tampil semua di sana tanpa harus kita membaca satu persatu, tanpa harus membuka filenya satu-satu. Jadi kita cukup menggunakan optimasi di sini, yaitu yang tanda loop ini. Kita klik, maka akan muncul pencarian. Yang di sini yang dicari itu tidak hanya di file yang terbuka, file yang tertutup pun selama dia mengandung kata yang kita maksud, nanti dia akan pasti muncul. Jadi di sini yang inti dari materi malam ini adalah itu. Jadi bagaimana kita bisa mencari isi dari ratusan file yang berisi ratusan halaman dalam sekali klik. Mau dikasih tanda, nah, misalkan di sini ini ada kesempatan meningkatkan tampilan, misalkan ini penting gitu ya, bisa kita tandai di blok saja. Nanti kita bisa diklik komen ini, dikasih warna, misalkan stabilo, sebetulnya ada di ini tas stabilo. Terus kalau mau dikasih komen atau dikasih penanda, cukup di misalkan di file ini. Kita kasih domino, kita bisa ini file worksheet yang saya pakai ini yang baru, jadi ada yang beda dengan yang biasa saya pakai, sehingga masih harus ngecek-ngecek lagi. Kita bisa kasih note atau catatan ya, dan juga kita ngasih penanda. Misalkan apa kita tuh kalimatnya apa gitu ya, kalau enggak ya tidak gitu aja. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Kita coba lihat lagi materinya ke sini. Yang utama kita masukkan kata kunci. Nah tadi ada dua alternatif. Yang pertama adalah mencari di file yang sedang kita buka, atau yang kedua mau mencari semua file yang kita punya. Kalau di file kita buka saja, bisa langsung di sini di kolom file ini untuk mencari kalimat di file yang terbuka. Tapi kalau mencari yang tidak terbuka saja tapi di semua file, kita gunakan yang loop ini. Kita misalkan kita mau ganti pencarian lagi, kita ganti yang lain, misalkan matematika.
matematika. Nah, ini juga langsung muncul semua matematika akan di sini. Nah, akan langsung muncul di sini. Kita klik di sini, akan berubah juga. Saya pengen kok enggak di sini, tapi yang file satunya. Coba klik di sini. Oke ya, jadi bisa kita lihat kalau apa namanya, di sini kita klik maka akan membuka file yang kedua. Terus kalau kita klik yang mau yang file lain, ini kita klik, dia otomatis buka sendiri. Jadi di sini akan terbuka file-file yang tadi kita maksud tanpa harus kita mencari satu-satu. Ini ada di file mana ya? Nggak usah. Jadi otomatis. Jadi di sini enaknya ketika kita memanfaatkan fungsi ini. Oke, baik, langsung masuk ke materi lagi. Jadi kita bisa tadi ya mencari model. Nah, jadi ini bahasa ilmu yang saya pakai adalah jika ilmu itu diterapkan maka akan bermanfaat, karena kalau hanya disimpan jelas tidak ada manfaatnya. Semakin diajarkan akan membantu banyak orang, kalau dibagikan akan semakin bertambah banyak, jadi bukan malah hilang. Jadi itulah yang menginspirasi kita di IGI Ponorogo membuat SIP tahu bareng IGI Ponorogo. Itu kita saling belajar, saling berbagi, jadi biar ilmu kita saling bermanfaat dan menyebar lebih banyak lagi, dan juga mendapat manfaat lebih banyak lagi. Nah, terus kalau sudah kita punya ilmunya, kita manfaatkan atau diterapkan, diajarkan ke orang-orang lain, bermanfaat, terus kita bisa menuliskan, berarti Bapak Ibu mungkin bisa menulis buku, artikel atau apa. Jadi nanti suatu saat ketika siswa kita, anak kita, cucu kita mencari secara online, loh ini ternyata ada tulisannya kakek saya misalkan, kan sebuah kebanggaan, kita bisa mewariskan tanpa harus ketemu mereka. Nah, yang terakhir adalah kita bisa mendiskusikan suatu ilmu ke semakin sempurna. Jadi contoh yang saya bagi ini mungkin bukan trik baru atau bukan trik yang luar biasa gitu ya bagi yang sudah biasa ya. Tapi bagi yang belum tahu ini kan jelas asik ini ya, tuh interaksi gitu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Langsung kita sambung ke tanya jawab. Terima kasih Pak Ki atas pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi. Kalau saya bingung Pak Ki, karena sebenarnya kalau kita lihat mudah gitu nggih, tapi mungkin hal yang baru terkait dengan materi pada malam hari ini adalah Foxit Radar gitu. Jadi perlu menginstal dulu nggih kalau di laptop. Iya Bu, nanti di HP. instalnya akan saya bagikan di Telegram. Jadi tidak usah Oh gitu. Kalau di HP juga harus menginstal dulu berarti Pak? Kalau HP sama harus install juga. Ada kok yang Gitu. dipakai di laptop dengan di HP beda. Ada beda. Kan versi PC dengan versi HP itu beda. Okay. Kan Ternyata sama, banyak Pak. sekali keuntungannya nggih. Iya, betul. Nggih, ternyata hanya sekali klik kata, klik sudah muncul Bisa apa yang sudah kita inginkan. ratusan, tidak hanya puluhan file Bu. Kita punya ratusan atau ribuan, semua akan tampil juga selama dia mengandung kata kunci yang kita cari. Mungkin ada yang sudah bertanya Bu di forum ya, di chat. Saya lihat di chat belum ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu yang lain silakan dipersilakan untuk bertanya, bisa langsung atau menulis di kolom chat. Monggo Bapak Ibu terkait dengan materi pada malam hari ini. Berarti kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham Pak Ki ya. Oh iya, Sudah betul. disampaikan.
Boleh tanya Pak Ki? Oh, Oh, silakan monggo, Bu. Bu. Nggih, ini gini, tadi sebenarnya teman-teman itu banyak sekali yang antusias ya, tapi mungkin terkendala sinyal atau apa, sehingga ada beberapa suara yang tidak terdengar Pak Ki. Nah ini mungkin ada sedikit yang bisa diulang mungkin Pak Ki, terutama pada ini Pak Ki. Tadi kan sempat ada Foxit Reader yang kalau kita nyari kata trigonometri gitu nggih. Nah itu di drive C kemudian diklik nanti muncul trigonometri gitu nggih. Kalau kita Oke, punya siap. ratusan file gitu nggih. Mungkin itu bisa dijelaskan ulang Pak Ki, apakah harus di-download dulu filenya, kemudian baru kita cari di Foxit Reader-nya atau bagaimana gitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang hadir di sini bisa lebih clear gitu Pak Ki. Monggo Pak Ki. Oke, siap. Baik ya, saya ulangi lagi. Jadi begini, langkah awalnya ketika kita mau membaca, tentu yang dibaca harus ada dulu. Nah, kata-kata ada itu, ya jadi kita download manual satu-satu, atau mungkin juga kita sudah punya dari teman misalkan. Ya, kalau sudah punya dari teman ya sudah, pakai itu saja. Tidak usah mencari lagi. Tapi kalau misalkan belum ada ya, mau tidak mau ya harus download lagi satu. Nah, di sini tadi saya kan hanya mengambil 3 file saja. Jadi tadi saya sempat contohkan hanya download 3 file, jadi belum ada banyak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya ratusan atau lebih file gitu, misalkan ada di flash disk misalkan, ya udah kita diklik aja di sini. Yang pertama, yang perlu kita ingat adalah ada dua cara untuk pencarian di Foxit Reader. Yang pertama adalah kita mau mencari di file yang sedang kita buka. Nah, misalkan di sini, yang berwarna putih ini adalah file yang sedang kita buka. Ini, saya buka ini, nanti saya buka ini misalkan. Nah, ketika saya mencari di sini misalkan trigonometri, saya enter ini, maka pencarian yang tampil itu hanya ada di file ini saja, file yang sedang saya buka. Saya klik tanda panah, akan menuju ke tempat lainnya. Klik lagi, tempat lainnya lagi. Semakin kita klik kan semakin jauh dari kemana-mana. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi kita mau mencari di file yang kedua ini, ya kita harus buka ini. Kalau maunya pencarian di tempat atau file yang sedang kita buka. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu file mana ya yang ada kata-kata ini misalkan, berarti kita tidak perlu membuka file ini. Misalkan ini kita tutup pun, kita close saja misalkan. Terus ini kan sedang tidak ada yang terbuka. Maka kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa pakai menu pencarian. Nah, di mana lokasi yang file yang kita simpan tadi. Nah, misalkan ternyata di flash disk, ya bisa kita arahkan di sini, misalkan di USB drive misalkan. Kebetulan saya di sini tidak ada flash disk yang menancap sehingga tidak bisa mencari di sini. Dan saya mau carinya, aduh nggak tahu ya di mana ya. Pokoknya di komputer saya. Kalau ada komputer saya, berarti ada misalkan di DVD atau di PC wes. Nah, berarti kalau begitu ini semua file yang ada di komputer ini akan bisa dicari. Ya, misalkan saya mau nyari trigonometri. Enter aja. Sedang proses mencari dari satu file ke file yang lain semua tempat. Jadi mungkin bisa jadi kalau Bapak Ibu komputernya ada besar penyimpanannya, bisa jadi nanti akan sangat lama mencarinya. Jadi alangkah efektifnya kalau Bapak Ibu nanti membatasi pencarian ini di sini. Lama dong, karena nanti kita tidak spesifik tempatnya. Jadi kalau mau lebih spesifik,
bisa kita kita batasi aja, kita stop karena kita sudah tahu lokasinya, lebih spesifik. Jadi tadi dokumen, udah ini kita mulai lagi, enter. Nah itu sudah langsung ketemu. Jadi sebaiknya memang kita tentukan lokasinya biar lebih enak. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu silahkan. Oh, Pak Ki. Dalam. Nggih, berarti pemaparan tambahan yang baru saja Panjenengan sampaikan tadi itu berarti bisa menjawab pertanyaan terkait dengan kelebihannya apa gitu nggih? Kelebihan Bedanya. terkait dengan Foxit Reader maksudnya, iya. gitu nggih? Kalau Foxit Reader-nya tadi itu Bu, apa namanya? Ini ada kelebihan di sini. Ini ada pertanyaan dari Bunda Umi Windian Injindaniati. Oke, halo Pak Ki. Oke, silakan, mungkin bisa dibacakan dulu. Ada pertanyaan dari Umi Winandarianti. Kelebihannya apa nggih? Mungkin dimaksud kelebihannya ya kelebihan dari Foxit Reader mungkin Pak. Oke. Kalau kelebihan dari Foxit Reader sendiri, ya, tadi sempat saya sampaikan. Yang pertama adalah ini gratis, ya. Jadi pertama gratis, tanpa butuh lisensi. Terus yang kedua, dia lebih ringan dan powerful. Ringannya itu ya karena installasinya kecil, tidak sebesar kalau Adobe Reader ya. Adobe Reader itu besar filenya. Terus tadi itu yang utama yang saya manfaatkan adalah kelebihannya kita bisa mencari di file yang terbuka saja atau bahkan di semua file yang kita punya tanpa harus tahu apa sih nama filenya dan di mana kita menyimpannya. Tidak bisa menjawab? Oke, monggo Bapak Ibu yang masih punya unek-unek terkait dengan materi pada malam hari ini menuliskan pertanyaan lewat kolom chat atau langsung bisa. Sip, makasih Pak Ki, terima kasih Bunda. Ada lagi mungkin? Monggo Bapak Ibu, silahkan bertanya, bisa ditulis pada kolom chat atau mungkin langsung. Sekalian apa namanya absensinya silakan mungkin di chat ya. Saya sih tidak bisa memantau chatnya soalnya karena di laptop dan HP ini beda yang saya pegang. Oke, monggo Bapak Ibu. Oke, masih ada pertanyaan? Bapak Ibu, monggo dipersilakan untuk bertanya. Bisa menulis pada kolom chat atau langsung kepada pemateri kita pada malam hari ini. Monggo Bapak Ibu. Sudah ada pertanyaan Bu Aning di chat? Sudah ada, silakan isi baca. Oke. Oke, Pak Ki dari Afifullah. Izin bertanya, kekurangan dari aplikasi ini apa nggih, Pak? Kekurangan, saya kok tidak pernah fokus pada kekurangan ya Bu. Jadi setiap saya ada ilmu baru itu yang saya lakukan adalah kelebihannya apa. Tuh. Itu nggih? Oke. Setahu saya Terus belum ada sih kekurangannya. Ya, dari Umi Winandarianti lagi, bedanya dengan Google apa nggih? Oh gini, kalau kita mencari di Google, kan memang kita sekedar mencari biar file-file yang ada di online itu kita simpan di laptop kita. Sedangkan kalau yang di Foxit Reader ini, kan kita bagaimana mencari isi dari file yang kita dapatkan tadi itu.
Kalau kita sudah bisa juga mencari di Google langsung ya. Jadi tadi kita ketik matematika SMA, tadi yang muncul kan ada apa namanya, banyak web yang kadang kita enggak mencari itu dan enggak membutuhkannya juga. Lebih luas gitu nggih kalau Iya, betul. menggunakan Google. Iya, lebih luas tapi kan kita enggak nyimpen di Oh lewat iya, ditanya iya. itu dapat dari mana, kita enggak tahu. Harus nyari riwayatnya Kalau pas dulu saya gitu dulu ya. Iya, jadi kalau pas saya dulu ujian tesis itu, semua file yang saya pakai itu saya simpan di folder. Nah, jadi ada dosen tanya, ini dari mana dosen teorinya? Langsung saya buka, "Pak, ini Pak filenya, bukunya ini." Oh, Oh, so, oke. Terus ada lagi pertanyaannya. silakan. Ini dari Sabekti Trinuryono SPD. Untuk aplikasi Foxit Reader, cara installnya bagaimana? Oh, oke. Tadi sudah saya demonstrasikan Pak Sabukti. Beliau ini adalah senior saya di MGMP ini. Terima kasih Pak Sabukti sudah bergabung malam ini. Untuk filenya, ini saya akan share di Telegram. Untuk teknis penginstalannya, saya juga sudah menyiapkan tutorialnya, nanti saya share juga di sana dan bentuk Microsoft Word yang ada apa namanya gambarnya. Itu ini. Halo, Pak Oke, Ki. ini tambahan lagi. Dari Umi Winandarianti lagi. Berarti lebih mengenai yang ini nggih. Mungkin maksudnya mengenai yang Google dengan perbedaan Google dengan Foxit Reader tadi. Berarti jawabnya iya ngaten Pak nggih. Lebih mengenai yang memang Foxit Reader memang ngaten. beda fungsi itu. Jadi Google Oke. itu kan kita gunakan untuk pencarian file-file yang ada di luar kita, ada di cloud, ada di websitenya orang. Nah, nanti mau kita pindah ke laptop kita, akhirnya kita download. Nah, setelah kita download, kan kalau nggak dibuka, nggak dibaca kan juga akhirnya percuma, akan menjadi sampah digital. Nah, makanya kita baca-baca. Nah, membaca pun kalau kita ada ratusan file, tiap file ada ratusan halaman, mau kita baca semuanya, waktunya nggak selesai juga. Padahal kita hanya butuh mencari satu kalimat atau satu paragraf saja padahal. Misalkan definisi trigonometri itu apa sih? Kita klik itu hanya blognya anak-anak gitu ya, anak-anak yang sedang berlatih menulis saja. Dan kita butuh pendapatnya dari ahli misalkan. Kalau ahli itu biasanya kan dia penulis buku, berarti ada bukunya. Berarti kita harus mencari bukunya di situ. Uh, jadi memang antara Foxit Reader dengan Google itu saling melengkapi, tidak bisa dipilah-pilah dibedakan. Ya, bagus ini, bagus itu, enggak, karena tiap tool itu ada fungsinya masing-masing. Oke. Terus lagi ada pertanyaan dari Suharni. Apa bedanya mencari info di YouTube dengan di Google, Pak? Oh, oke. Jelas kalau di Google itu kan dia masih bisa berupa gambar, video, ya. Tapi kalau kita mencari di YouTube, karena memang YouTube itu sudah fokus pada video saja, maka yang ditampilkan sana ya pasti berupa video. Ya. Monggo, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan lagi, silahkan ditulis pada kolom chat atau langsung bisa ditanyakan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Monggo, Bapak Ibu, masih ada. Bu Aning mau sedikit menambahkan mungkin ya? Oh, parang, monggo. Nggih. Bapak Ibu, terkait dengan ini, kami sudah membagikan link daftar hadir, maka Bapak Ibu disilakan untuk segera mengisi link daftar hadir. Karena syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan webinar SIP ini adalah salah satunya Bapak Ibu wajib mengisi daftar hadir yang kami bagikan di link Webex pada saat kegiatan webinar berlangsung. Oke. Jadi tidak dibenarkan ketika Bapak Ibu mengisi link Webex-nya
besok pagi gitu. Sudah tidak boleh Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kemudian eh, syarat berikutnya adalah memang harus ber-KTA IKI Bapak Ibu. Karena kami mengapresiasi dari teman-teman IKI atas kehadirannya malam ini. Dan bagi yang belum bergabung dengan IKI, seandainya dirasa bahwa kegiatan yang kami berikan ini bermanfaat, monggo jika ingin bergabung. Secara otomatis nanti ketika hadir di Webex, kemudian daftar hadir dan upload KTAG, akan kami berikan fasilitas-fasilitas lebih bagi peserta. Ya. Yang jelas akan mendapatkan e-sertifikat, akan mendapatkan kelengkapan administrasi lain, masuk daftar hadir Bapak Ibu. Nah, untuk materi Bapak Ibu sudah kami share juga linknya. Monggo yang mau download silahkan, ini bebas, boleh iki, boleh mboten, silahkan di-download saja. Nah, untuk yang dapat sertifikat nanti seluruh materi juga akan kami sertakan pada saat pendistribusian sertifikat ke email serta Mas ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan saya dapat sertifikat tidak ya, nah, karena itu sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Monggo silakan dilanjut lagi Mbak Ning. Terima kasih Bu Krisna, Bapak Ibu. Sembari sambil menulis daftar hadir, mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo Ibu kalau masih ada pertanyaan langsung ditulis pada kolom chat atau langsung pada pemateri kita pada malam hari ini. Gimana Pak G? Monggo Bu. Yang Halo sudah Pak saya Ki. tahu sudah saya sampaikan semuanya. Nggih. Ada pertanyaan monggo. Pak Ki, ini gini Pak Ki, saya tertarik dengan pencarian kata nggih. Terutama kalau kita misalnya mau melakukan sebuah penelitian. Nah, untuk penggunaan Foxy Reader misalnya gini Pak Ki. Saya mau mencari kata yang terkait dengan kelas online misalnya. Semua referensi yang terkait kelas online ini menurut Pak Ki sendiri nggih, itu lebih enak kita pakai mencarinya itu via Google atau Google Scholar Pak? Kalau kita maunya dalam bentuk apa namanya keilmuan yang istilahnya memang apa ya scientific, intinya ya memang keilmuan aku bukan sekedar orang nulis tapi betul-betul orang yang berkompeten yang menulis, ya kita memang lebih bagus di Google Scholar karena memang Google Scholar Scholar itu kan ya. ya karena memang dia memang untuk apa namanya akademisi misalnya. Dan itu nanti dari filenya setelah kita download, filenya setelah kita download kita buka pakai Foxy Reader gitu ya Pak Ki ya. Iya betul. Karena kan kalau kita ini bisa dicoba langsung Pak Ki supaya teman-teman juga tahu gitu Pak Ki. Untuk Google Scholar karena mayoritas mungkin yang tahu itu yang sering Google digunakan biasa. Google nggih. Padahal kita ada juga Google ini Scholar. linknya di sini, kita klik saja. Nah ini contohnya Google Scholar. Kita mau mencari kata apa Bu? Misalkan kelas online begitu? Misalnya tentang kelas online ya Pak. Ini kelas online. Ini kita enter aja. Di pencarian-pencarian di sini, ini langsung sudah. Contoh ini kan file PDF ya. Terus ini ada di mana? Di ikpgri.id, PTK ternyata. Terus kan kita lagi cari di bawah ini ada perancangan untuk kelas online dan metodologi ini. Ini semua memang yang tahu di sini itu hasil tulisan dari akademisi, dosen, guru, gitu ya, atau mahasiswa. Terus ini juga ada langsung institusinya, sttgarut.ac.id, ugm.ac.id, Raden Intan dan ac.id. Jadi tidak ada perorangan di sini. Ini kelebihannya Bu.
Jadi kalau dari segi tulisan untuk bobotnya itu jelas lebih qualified lah. Dan itu ketika diklik bisa langsung download ya Pak nggih? Langsung download, betul. Nah, tadi Salah sudah sempat satu saya jelaskan kelebihan. juga Ya. mengapa di sini kok sebagian apa namanya, bukan sebagian, mas semuanya tidak bentuk PDF, karena memang ya tadi itu ada kelebihannya dari security-nya dari PDF tadi itu. Demikian Bu Krisna. Ini kalau mau ada tambahan juga mau tambahkan, mungkin ada yang lupa dari saya. Nah, tadi sempat juga Pak Ki membahas tentang small PDF. Mungkin bisa sedikit di coba Tambahkan. Pak Ki supaya teman-teman juga tahu inggih. Boleh sambil mengisi waktu gitu. Oke, misalkan saya buka dulu aja booknya. Websitenya small PDF. PDF. Ini adalah kita tidak usah apa namanya menginstal, jadi kita cukup langsung gunakan secara online saja. Kita mengkonvert dari PDF ke Word. Nah, ini ada menu-menunya. Ini Jadi termasuk mungkin Bapak Ibu yang masih kesulitan untuk ini Pak Ki. Kadang-kadang kan kalau kita mengurusnya berkas-berkas administrasi ya. Kan ada halaman bolak-balik. Kadang-kadang Bapak Ibu masih ada yang menggabungkan. Iya. Ada itu sebenarnya pakai PDF bisa ya. Bisa, betul. Di sini secara online bisa. Kalau yang di HP kita menggunakan apa namanya Office Lens, itu juga bagus itu Bu. Office Lens itu dia langsung nyating sebagai dokumen. Jadi kita foto, walaupun itu bentuknya macam-macam gitu ya, nanti dia langsung memberi frame kotak untuk dokumen. Nanti sudah kita bisa langsung mengambil misalkan 10 masalah. bisa. Ini yang kita kalau udah bicara masalah anu Pak ya, masalah software ini kita sampai besok pagi Pak. Oh betul. Makanya saya sampaikan betul sekali karena mesti jerendet gitu Pak nggih. Jadi di sini yang di small PDF ini saya memang sangat merekomendasikan yang di sini. Pertama adalah karena online, tidak harus menginstal. Yang kedua, dia sangat powerful dibanding software-software yang ada, yang sudah beredar. Karena kalau misalkan software-software yang beredar itu, contoh apa namanya, biasanya dia sesuai dengan alatnya itu. Maksudnya begini, ketika dari Word mengkonversi ke PDF dengan Acrobat misalkan, maka dia Acrobat hanya bisa mengkonversi dari PDF ke Word saja, yang situ aja. Kalau yang hasil dari konversi alat lain karena dia tidak bisa. Kalau yang di small PDF ini bisa lebih general, lebih umum. Misalkan sini kita klik aja PDF, ada PDF ke Word, berarti kita mengubah dari file PDF ke Word. Ada merge PDF, berarti kita punya beberapa file PDF mau kita satukan. JPEG to PDF, berarti dari gambar-gambar itu ke PDF. Ada assign PDF, berarti kita dari file PDF kita beri logo atau tanda tangan atau apa gitu. Edit PDF ini bisa menambahkan teks, menambahkan gambar atau stempel atau apa begitu misalnya. Kompres PDF, ya ini biasanya saya kita tuh buat dari dokumennya di foto jadikan PDF, wajahnya 2 mega ya, mau diupload nggak bisa, gagal. Nah, maka kita bisa pakai di ini kompres PDF ini. Jadi ini satu website
dengan beberapa kelebihan. Jadi sebenarnya di sini ada 21 tool ya kalau mau melihat semuanya. Ini ada si all PDF tool. Jadi aja kalau pengen tahu semuanya. Nah ini sangat banyak fasilitasnya. Maka saya bisa katakan ini terbaik buat ke PDF banyak sekali. Bisa dieksplorasi ya. Small. Tapi dengan catatan tidak boleh disalahgunakan ya Pak Ki ya. Kalau itu kembali ke hati masing-masing. Iya betul sekali Pak Ki. Jadi Bapak Ibu kita itu memberi informasi ya untuk sebuah hal baik ya. Jadi bukan untuk nanti terus dapat PDF convert ke Word ganti-ganti cuma ganti nama jangan gitu. Sebaiknya jangan karena pasti Ya yang betul. pertama kita menghargai pemiliknya aslinya lah ya. Ya Terus betul aslinya itu yang sekali. pertama. Yang kedua kita masih punya Tuhan yang menyaksikan segalanya. Betul Itu yang betul. kedua. Yang ketiga itu kalau kita sudah menginjak ke ranah online, Bapak Ibu harus hati-hati karena file-file kita itu bisa dicari di online. Kalau ada kesamaan pengiriman gitu bisa ditelusuri. Bahkan kemarin itu sempat Betul. ada berita apa ya, lulusan perguruan tinggi atau lomba ya saya lupa. Jadi dia dibatalkan hanya karena karya tulisnya itu ternyata terdeteksi plagiasi. Ada, jadi doktoral atau apa saya lupa. Ada kok kasusnya beberapa waktu yang lalu itu. Iya, biar apa yang kita dapatkan itu barokah ya dan bermanfaat ya sebaiknya tetap asli lah gitu. Karena ada tulisan orang ya kita jadikan rujukan nggak apa-apa. Dan saya setuju dengan Pak Gi tadi bahwa alangkah baiknya Bapak Ibu ketika kita memiliki karya terkait dengan kepenulisan kita bisa mengupload karya tersebut sehingga jejak digital itu akan terus terekam. Jadi kalau misalnya karya kita ada yang memplagiasi, maka kita bisa melihat jejak digital yang sudah kita upload di jauh-jauh waktu yang lalu gitu Pak Ibu. Iya, jadi biasanya siapa yang tampil duluan di digital itulah yang punya hak biasanya. Jadi misalkan Betul sekali. saya punya tulisan Bu, terus tidak saya posting, tidak saya kan, terus suatu saat di copy teman misalkan, terus teman itu ternyata dia lebih canggih di tambahi, diedit, terus dia upload. Nah, akhirnya begitu kayak kita mau kita upload duluan dia, padahal aslinya kan milik kita itu. Kita tidak bisa mengklaim karena jejak digitalnya duluan sana. Nah, makanya itulah kita hati-hati. Jadi sebenarnya kalau kita punya ilmu, kita tuliskan, kita online kan, terus kita bagikan itu akan sangat bermanfaat. Manfaat untuk orang lain, juga manfaat untuk kita. Sekaligus menjaga ilmu kita biar nggak hilang. Suatu saat siapa tahu ternyata anaknya siswa kita itu mengakses, nah ini ternyata gurunya mama saya misalkan. Nah, contoh. Ini tadi dulu saya demo kan ya Bu, mau konversi tadi ya, PDF ke Word mana tadi? PDF ke Word. Nah ini PDF ke Word, kita klik saja, kita demokan biar langsung. Nah di sini kita punya tampilan ada choose file, jadi kita klik saja. Filenya ada di mana? Kita akan membuka tadi. Nah contoh di sini saya punya artikel domino ini kita klik saja. Sudah, kita klik open. Kita akan mengupload secara otomatis. Terus sudah selesai uploadnya. Kalau sudah, kita tinggal klik aja di convert to Word. Klik choose option. Proses kita tunggu sampai nanti dia ada link download muncul, kita klik saja download. Tadi yang kita coba lihat di lokasinya dia ON.
belum selesai ternyata. Baik, itu selesai, kita klik show info filenya. Kita kumpulkan dengan yang aslinya. Dia ada di dokumen. Kita paste. Kita langsung buka aja ya. Banyak topnya harus berhenti. Sudah ada di sini. Oke Bapak Ibu, ini yang file berupa PDF tadi, ini PDF-nya. Terus kalau pengen membuatnya, kopi saya lalu lemot. Ini sudah. Maklum kalau lemot. Bisa sekali. Halo, Ye. Oke, halo Bu. Halo, Pripun? Ini sedang demo ini Bu. Oh, nggih. Tapi enggak aman kok, aman. Perlu dijaga aparat. Sambil menunggu Pagi untuk share screen ya, Pagi. Loh, apa enggak bisa itu? Enggak masuk Ini tuh. enggak muncul soalnya. Share Ini screen-nya? apa? Share screen-nya muncul cuma kali keluar gitu. Iya, betul. Memang di sini. Nah, ini baru tempel. Alhamdulillah. Ini yang tadi semula PDF, ini sudah dibuat. Ini mau kita edit langsung Oke. bisa di sini. Enable editing. Oke, ini Bu, siap diedit ini kalau mau diedit. Tapi saran saya jangan hanya edit nama ya. Kita perlu menuliskan kembali, memparafrase istilahnya begitu. Dah, ini Bu. Terus bisa kita tekan.
Oh, ini read only ternyata. Di lock, jadi kita bisa meng-unlock dulu nanti. Unlocknya ada butuh waktu lagi. Maaf ya, ini kita ternyata yang punya dokumennya sudah cukup canggih. Jadi tidak sekedar dia mengubah ke PDF, tapi sudah dikunci juga. Makanya ini ada this document lock for editing. Ya walaupun di ini kan kalau kita mau ya udah diblok saja, di copy, taruh di Word yang baru, selesai sudah sebetulnya. Itu Bu Krisna, tambahan kalau ada yang saya terlewat. Oke, untuk tambahannya ini Pak Ki, karena chat itu saya lihat ada beberapa Bapak Ibu yang masih kebingungan terkait dengan pengisian daftar hadir yang memang harus menggunakan KTAIG Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar ini memang kami selenggarakan secara gratis. Ya. Gratis, tidak ada biaya apapun. Niatnya memang kami sharing ilmu, berbagi ilmu dengan siapa saja, ya, tanpa terkecuali. Itu untuk ilmunya, tetapi untuk e-sertifikatnya, ya, itu memang kami khususkan, kami hadiahkan untuk teman-teman yang memiliki KTAIG. Nah, seandainya Bapak Ibu itu merasa bahwa kegiatan webinar ini bermanfaat dan Bapak Ibu tertarik untuk masuk ke IGI, monggo silahkan bergabung dengan IGI daerah Bapak Ibu masing-masing. Nanti kalau kebingungan gimana cara daftarnya IGI, nanti akan kami bantu, ya. Cukup dengan biaya Rp50.000 saja, itu satu kali bayar untuk seumur hidup Bapak Ibu. Jadi hanya satu kali bayar di awal saja, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali fasilitas dari IGI yang ada di seluruh Indonesia. Bisa mungkin pelatihan gratis, webinar gratis, atau mungkin pelatihan yang mendapatkan harga khusus karena memiliki KTI. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, nanti bisa mengurus, kami beri waktu 2 kali 24 jam. Kalau Bapak Ibu memang mau mengurus KTAIG, monggo segera nanti menghubungi nomor admin, ya. Nanti akan kami beri waktu 2 kali 24 jam untuk mendaftar. Nanti kami akan berikan SDR. Mungkin itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang bingung lagi bagaimana cara untuk mendapatkan e-sertifikat dari kami. Karena memang kami lengkap Bapak Ibu. Selain e-sertifikat juga ada daftar hadir dan itu insya Allah bisa digunakan untuk pengembangan diri karena ada nilainya, ya. Di penilaian kredit ada nilainya Bapak Ibu. Jadi insya Allah bisa digunakan nanti. Oke, terima kasih Pak Ki, monggo dilanjut. Oke, sudah Bu. Kalau ada pertanyaan berarti sudah selesai. Terima kasih. Sudah dianggap cukup nggih? Monggo Bu Aning. Terima kasih yang kepada Pak Sugiono selaku pemateri pada malam hari ini, luar biasa, keren juga dan dipraktekkan ya Bapak Ibu. Terkait dengan materi pada malam hari ini, kita sebagai guru tidak boleh tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan digitalisasi yang memaksa kita untuk terus belajar dan belajar. Apalagi terkait dengan materi pada malam ini adalah Post-it Reader adalah alat membaca, mencari dan pencetak dokumen PDF yang multilingual. Seperti tadi sudah disampaikan oleh pemateri, begitu banyak kelebihan-kelebihan dari Post-it Reader. Dan terakhir dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau, saya mencatat kalimat yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita bersama. Punya ilmu itu dibagikan biar tidak hilang. Berarti sama matching dengan salam IGI, yaitu sharing and growing together, artinya belajar bersama. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita dan terima kasih kepada peserta kita yang sudah stay, artinya sudah setia di grup di Webex untuk terus kita belajar bersama-sama.
Dan ketemu lagi di Sip IG hashtag ke-14. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.